Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Miss Danika Official. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 8 Bab 1, Berita seputar Indonesia. Mari kita simak bersama-sama materi berikut ini. Sebelum kita mempelajari tentang berita atau kita menulis berita, terlebih dahulu kita harus bisa yang pertama menentukan unsur-unsur berita. Nah, seperti yang kita ketahui, pengertian dari berita ini adalah informasi baru atau informasi mengenai suatu yang terjadi disajikan lewat bentuk cetak, siaran internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Berita memiliki 6 unsur, yaitu mencakup 5W plus 1H atau yang dikenal adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebuah berita itu harus mencakup tentang apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang mengalami dan mengapa bisa terjadi, serta bagaimana urutan kejadian tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berita berikut ini. Langkah yang kedua yaitu meringkas, menyimpulkan, dan memberi tanggapan berita. Meringkas dan menyimpulkan berita dapat mudah dilakukan dengan penggunaan rumus 5W plus 1H atau yang kita kenal adalah adik Simba sebagai pedoman kita. Kita harus terlebih dahulu dapat menentukan keenam unsur tersebut sebelum kita meringkas dan menyimpulkan berita. Dalam memberikan tanggapan terhadap berita, kita harus melihat aspek-aspek berita, yaitu pertama, isi atau struktur berita. Kedua, bahasa berita. Isi atau struktur berita yang dapat ditanggapi adalah kebenaran dan kelengkapan dari berita tersebut. Contohnya, pemberitaan tentang sosial, politik, dan budaya serta pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini. Sedangkan bahasa berita yang dapat ditanggapi adalah penggunaan kalimat dan pemilihan kata. Penggunaan kalimat dan pemilihan kata yang bisa kita tanggapi di sini maksudnya adalah jika berita yang ditayangkan khusus untuk anak-anak banyak menggunakan bahasa yang vulgar, pornografi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kaidah-kaidah kebahasaan dalam berita. Kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam berita adalah penggunaan kalimat baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan penggunaan konjungsi temporal. Di sini saya akan jelaskan tentang kalimat yang menggunakan kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kalimat baku adalah kalimat yang sesuai dengan EYD dan KBBI. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung di sini menunjukkan bahwa kalimat tersebut diucapkan oleh sang narasumber langsung, biasanya ditandai dengan tanda kutip. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerangan kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang merupakan hasil pemikiran. Contohnya pemikiran, membayangkan, berasumsi, beranalogi. Keterangan waktu dan tempat di sini menunjukkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Yang keenam adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal di sini menunjukkan pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, kemudian, sejenak, setelah, awalnya, dan akhirnya.
Sampai di sini dulu materi kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan masuk ke materi bab-bab berikutnya.